Pesan senakel yang akan kita renungkan hari ini yang tadi kita dengar sebelum misa terjadi di Milan, Italia, persis 28 tahun yang lalu. 2 Oktober 1993 pada Pesta Para Malaikat Pelindung dan juga Sabtu pertama. Saudara-saudari, saya ingat waktu masih kecil, ini zaman katekismus ya tahun 70-an ya. Itu selain doa malaikat Tuhan yang kita namakan Angelus, ada doa malaikat pelindung. Mungkin hanya di sekolah-sekolah yang dikelola oleh suster-suster Belanda ya, yang diajar. Karena ya kita ini sangat beruntung. Dan kadang-kadang kita tidak tahu betapa kita begitu beruntung, betapa Tuhan sangat mencintai kita, sampai segala gerak langkah kita, Tuhan ingin menjaganya. Bayangan yang saya lihat tadi, saya ingin melihat versi lamanya ya, yang didoakan oleh anak-anak SD di banyak negeri yang berbahasa Inggris ya. Itu ya ada malaikat ya seperti yang sudah kita kenal ya, dengan sayap, ya, dengan wajah yang rupawan ya, menjaga anak kecil yang lagi bermain-main di tepi jurang. Mungkin dia terpikat oleh sekuntum bunga atau ranting, ya, atau kalau laki-laki ya ada serangga atau katak ya. Dia tidak tahu, sekali lagi dia melangkah, dia akan masuk jurang. Dan malaikat pelindung itu akan melakukan segalanya. Bisikan, ya, memegangi tangan kita. Tapi itu kisah sedihnya. Tuhan tidak bisa memaksa kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi robot. Ya, Tuhan tinggal ya, sentuh satu tombol ya, kita berpaling dari jurang. Tuhan begitu mencintai kita sampai Tuhan juga harus menghargai kebebasan kita. Yang kadang-kadang kebebasan untuk menyakiti hatinya sudah terbukti oleh orang tua awal kita. Kurang enak bagaimana? Di Taman Firdaus semua ada. Ya mau-maunya dibujuk ya, oleh makhluk yang memang ya jelmaan dari si jahat. Ya mereka kehilangan semuanya itu. Tuhan tidak menyerah. Dikirimkannya para nabi-nabinya. Dan selalu ya malaikat-malaikat yang besar, tapi juga malaikat pelindung yang senantiasa. Seringkali bisikannya kita tidak hiraukan. Dulu kecil ya karena wajib kita berdoa sampai hafal. Ya kira-kira ini kalau saya ya ini ada kerpean. Ya, malaikat pelindung, engkau dikirim Tuhan karena cintanya yang luar biasa kepadaku. Ya. Jagalah aku siang dan malam. Saat ini, terangi dan jagalah setiap langkahku. Biarlah engkau ya, yang membimbing dan memimpinya kepada kehendak Bapakku atau kehendak Tuhan. Mereka siap. Umpama apa tuh ada siapa ibu-ibu atau bapak-bapak tidak senang ya, dikawal oleh pas pampres yang gagah-gagah ya. Pasukan khusus yang dilatih yang bisa membaca ya setiap gerakan yang mungkin membahayakan orang yang dijaganya. Kadang-kadang pakai ya apa itu yang kayak di film-film, dan memang kita lihat pada presiden kita ya. Setiap gerakan yang mencurigakan ya mereka langsung bergerak. Ya, ada di mana-mana. Tapi kita yang menjadi sumber persoalan. Dan kadang-kadang kami, ya, putra-putra kesayangan Bunda Maria, yang membuat hatinya sedih. Yang tidak mau dibimbing, tidak mau mendengarkan, tidak mau diingatkan. Sudah tahu aja ya, lubang besar ya, yang akan tidak hanya membuat kami, tapi juga umat-umat yang mengikuti kami, akan terjerembab, ya, akan jatuh dan terluka, ya, patah tulang dan sebagainya, luka rohani.
Iya, diterabas saja. Ya karena dia tidak pernah mengenal malaikat pelindung yang Tuhan berikan. Mungkin kalau saudara-saudari mau, ini kan kita baru memulai bulan Rosario, ya. Baru hari kedua. Bersama malaikat pelindung ya, kalau bangun pagi boleh pilih ya, mau berdoa ya, malaikat Tuhan ya, mau membuka dengan satu misteri atau dengan kemuliaan, tapi di akhir doa pagi ya, atau istilahnya ya penyerahan ya, kalau orang bilang doa persembahan pertama ketika kita sadar bahwa kita masih bernafas, ternyata jari-jari kaki dan ya, tangan kita ini masih bisa bergerak. Ternyata tidak ada rasa sakit ya yang membuat kita merasa lumpuh. Ternyata ya semua lega dan nyaman. Kita melihat anggota keluarga kita juga bisa bangun. Ya. Mana syukurnya? Ya. Mana pengenalan akan penyertaan Tuhan? Ya jarang mungkin ya, tapi saya pernah beberapa kali ya, karena dibilangi mama papa enggak pernah nurut, yang gelundung waktu tidur ya. Ya untung enggak terjadi apa-apa ya, enggak ada yang konselit. Tapi yang merasakan sendiri kepala benjol ya, kaki agak keselio, ya sudah dibilangi kalau tidur jangan minggir-minggir. Ya. Ini ada guling taruh sini ya. Ya pencilaan ya, carpe dewi. Akhirnya ya jatuh. Kita bersyukur bahwa kalau kita menoleh ke belakang, kita diselamatkan dari banyak hal yang mengerikan. Saat kita memutuskan ya untuk tidak setia ya kepada pasangan hidup kita, saat tangan kita sudah mulai megang bolpen untuk ikut tanda tangan ya, supaya ada dana yang tidak jelas itu bisa masuk ke akun kita ya, yang kita sudah tahu ya akan ceritanya akan panjang. Ya, monggo ya kita mungkin ikut pakai pakaian oranye. Mungkin sekarang ada di Medaeng. Ya karena salah langkah, salah mengambil keputusan, karena tidak mau hening dan mendengarkan sejenak bisikan malaikat pelindung kita. Tidak mau bersimpuh sejenak dan mendengarkan denyut hati Bunda Maria yang selalu berdenyut untuk kita bersama hati kudus putranya, hati Maha Kudus Tuhan Yesus. Kita tidak mau mendengarkan tangisan-tangisan ya Bunda kita kalau kita memilih jalan yang seenaknya kita sendiri. Kita mendengar dalam bacaan pertama ya, apa yang dialami oleh umat Israel. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya ini gara-gara kita sendiri. Sudah dibilangi ke sini, ya milih ke sini. Iya jongkir walik, ya luka. Enggak karu-karuannya. Ya baru sadar dan minta ampun. Makanya apa? Nabi Baruk bilang, ya sekarang jangan lupa 10 kali lebih rajin. Masih ingat dulu zaman kita kalau enggak ngerjakan PR ya nulis 10 atau 100 kali ya. Saya akan selalu atau kadang-kadang ya di depannya teman-teman ya nulis di papan tulis ya. Ayo 100 kali. Saya tidak akan alpa dan sebagainya. Ya dengan menahan malu. Dulu kalau mau merajuk karena dihukum di sekolah, ya di rumah ditambahi lagi sama mama, ya, sama papa ya, tidak akan dibela-bela, dimanja-manja seperti sekarang. Ya sudah tahu salah di sekolah, iyo, dihukum di rumah, ya. Tidak dapat uang saku, jajannya dikurangi, ya supaya tahu kalau salah, supaya segera berbalik dan menuju kebenaran, supaya selamat. Tidak ada orang tua ingin anaknya ya wis, karep mulai ya. Sementing awakmu seneng ya. Ya pokoknya jangan nyalakan mama. Tidak ada. Ya digepuk, dicubit, dijewer ya dengan hati yang menangis. Ya supaya tidak celaka. Dan itu yang Bunda Maria lakukan terus sampai sekarang. Dalam penampakan-penampakannya, dalam bisikan-bisikannya ya, kepada Romo Gobi dan para sahabat-sahabat Senakel. Dalam doa-doa mereka ya yang dikumpulkan ya dalam 2 buku ini, ya keluhan, keluh kesah, keprihatinan seorang ibu yang sangat menyayangi putra-putranya. Semoga kita tidak pernah menyia-nyiakan cinta Tuhan
Semoga kita tidak pernah lagi ingin menyakiti hati Tuhan atau hati kudus, Maha Kudus Tuhan kita Yesus Kristus dan hati Bunda Maria yang tak ternoda. Semoga kita tidak lagi acuh tak acuh pada malaikat pelindung yang selalu membisikkan, hati-hati, jangan mau, jangan ikut-ikut, bertobat, ayo cari keselamatan, lindungi keluarga, tetap setia. Mari kita mohon kepada mereka yang selalu berjalan di samping kita, walaupun sering tidak kita sadari Dan kalau Tuhan berkenan, biarlah kita juga menjadi malaikat-malaikat pelindung tanpa sayap. Ikut mengingatkan, ikut mendoakan, ikut menjadi teladan bagi generasi muda. Mungkin juga bagi kami, para gembala yang kadang-kadang namanya juga manusia, menuruti keinginan-keinginan kami sendiri. Terima kasih atas dukungan dan doa-doa Anda dalam gerakan Imam Maria, dalam senakel, dalam devosi-devosi Anda, dalam adorasi. Semoga kita bersama malaikat-malaikat pelindung kita senantiasa semakin hari lepas hari semakin dekat menuju kepada jalan Tuhan, dan semoga kita akan bersuka cita karena mereka membantu kita mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan di surga. Mari kita hening sejenak, kita berterima kasih kepada Tuhan, dan mohon agar kita selalu sadar bahwa setiap langkah kita dibimbing olehnya melalui malaikat pelindung kita.